Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini Bapak menyajikan materi puisi terutama untuk kelas 10 dan untuk persiapan ujian akhir tahun kalian nanti. Yuk disimak bersama. Nah, ini sudah Bapak sajikan, sudah Bapak rangkum materi tentang puisi. Jadi apa saja nanti yang akan keluar di ujian. Ini pun menjadi persiapan kalian, semoga nanti hasilnya bisa maksimal. Nah, Bapak bagi nanti di sini ada puisi lama dan puisi modern. Jadi selama ini kita beranggapan puisi ya hanya puisi saja. Nah, padahal ternyata dibagi lagi. Ada puisi lama, ada puisi modern. Sebelumnya apa sih puisi? Nah, puisi itu merupakan karya sastra, ya. Bagian dari karya sastra. Jadi ada 3 karya sastra itu dibagi. Ada puisi, ada prosa, dan ada drama. Nah, ketiga ini berbeda tentunya. Kalau prosa bentuknya cerita, pasti ya narasi, ada tokohnya, ada peristiwanya, ada alurnya. Novel contohnya, cerpen, nah itu prosa. Kalau drama, nah ada dialog-dialognya ya biasanya. Di naskahnya terlihat sekali perbedaannya. Kalau puisi apa? Nah, kalau puisi banyak definisinya sebenarnya. Ada yang mendefinisikan puisi itu sebagai ungkapan perasaan, ya, dalam bentuk bait-bait, sajak-sajak, larik-larik. Nah, banyak sekali definisi puisi. Nah, jadi ternyata puisi itu dibagi 2. Ada puisi lama dan ada puisi modern. Nah, di mana bedanya? Disimak di depan, bedanya itu terlihat di keterikatan. Nah, kalau puisi lama dia terikat oleh aturan. Aturan apa? Misal aturan bunyi-bunyian akhir. Jadi bunyinya harus ABAB, harus A semuanya sama semuanya. Contohnya apa puisi lama? Contohnya pantun. Jadi kalau kalian buat pantun kan terikat. Harus ABAB sajaknya, kemudian jumlah barisnya terikat, ya. Jumlah baitnya pun terikat. Nah, itu contoh dari puisi lama. Jadi disebut terikat. Apa yang terikat? Nah, dari bunyinya terikat, dari jumlah barisnya atau lariknya. Jadi larik, ya, dalam puisi itu sama dengan baris, ya. Itu. Kalau kumpulan baris atau kumpulan larik itu disebutnya bait. Nah, itu contoh dari puisi lama. Dia terikat oleh aturan-aturan. Kemudian yang kedua ada puisi modern atau disebut juga puisi bebas bisa. Nah, mengapa bebas? Ya karena tidak terikat oleh aturan. Jadi bunyi akhirnya terserah kalian. Misal membuat puisi tentang spidol, boleh. Spidol ini menari-nari indah di papan tulis, melukis wajahmu yang sendu kala itu. Itu contoh. Ya, jadi bebas, tidak harus bunyinya A semua, B semua, jadi bebas. Jumlah barisnya pun bebas, jumlah lariknya pun bebas. Nah, makanya disebut dengan puisi modern. Contohnya ada balada, ya, ada satire, ada satir, ya. Banyak. Kemudian setelah dibagi, nah ini ya tadi bedanya. Jadi yang termasuk puisi lama ada pantun tadi ya, ada syair itu ya. Yang termasuk puisi modern ada himne ya, ada balada, ada satir. Contohnya banyak, bisa kalian lihat di internet atau sumber-sumber bacaan lainnya. Kemudian nanti akan muncul juga dalam ujian atau sering muncul dalam ujian itu ada unsur ya, unsur yang terkandung dalam puisi ya. Ada unsur intrinsik yang pertama. Meliputi apa saja? Pertama ada tema, diksi, kemudian ada imaji, majas, rima, dan ritme. Nah, kalau tema sudah paham ya pasti ya. Apa itu tema? Tema itu gambaran umumnya dari puisinya. Kira-kira gambar umumnya seperti apa? Ya, apakah percintaan, apakah persahabatan? Nah, kita lihat dulu puisinya, baca dulu puisinya. Gitu. Yang kedua ada diksi. Apa diksi? Diksi itu pemilihan kata. Nah, ini membedakan antara puisi dengan karya ilmiah.
Ya, pemilihan katanya beda. Contoh, daun nah, dalam puisi kira-kira mana yang sering digunakan? Apakah daun bergerak atau daun melambai? Nah, tentunya banyak yang memilih daun melambai untuk menggambarkan seolah-olah daun itu hidup. Nah, ini namanya pemilihan kata. Ya, pakai bergerak kan biasa, tapi dalam puisi dibuat hidup, luar biasa ya. Daun bisa melambai. Ombak bergerak biasa, tapi kalau ombak berkejaran di lautan, angin bertiup biasa, tapi kalau angin berbisik di telingaku, nah itu contoh dari diksi, pemilihan kata. Mengapa menggunakan kata melambai? Mungkin ingin menggambarkan daun itu seolah-olah hidup, ya, memanggil-manggil itu. Kemudian ada imaji. Nah, imaji ini berkaitan dengan alat indera kita. Jadi inderanya ada berapa? Ada 5 ya. Penglihatan, pencecapan, perabaan, penciuman, pendengaran. Nah, misal daun melambai-lambai ke arahku, kira-kira imaji apa yang terasa? Nah, tentunya imaji, kita bisa tahu daun melambai gara-gara kita melihat. Nah, berarti penglihatan. Itu namanya imaji. Jadi kita tahu imaji dari mana? Dari baca tulisan atau membaca puisi tersebut. Kira-kira imaji apa yang dominan? Nah, kita lihat penggunaan katanya, diksinya. Selanjutnya ada majas. Nah, ini majas ini materi dari SD bahkan ya, sudah ada, SMP diulang-ulang lagi, SMA pun muncul hingga kelas 12. Nah, apa sih majas? Nah, majas ini merupakan bagian dari gaya bahasa. Ya, nanti dalam puisi sering muncul majas personifikasi, misal majas metafora, majas ironi, hiperbola. Nah, nanti akan kita ulas di video berikutnya tentang majas. Contoh saja nih ya, daun melambai-lambai. Nah, ini majas apa kira-kira? Ya, majas metafora bukan. Ternyata majas personifikasi. Nah, apa itu personifikasi? Jadi personifikasi itu menggambarkan benda seolah-olah bertingkah laku seperti manusia. Jadi benda nih, daun melambai kan tingkah laku manusia. Contoh lain, misal personifikasi, spidol menari-nari, ombak berkejaran. Itu contoh dari majas. Kalau metafora contohnya apa? Dia anak emas di keluargaku. Nah, itu ya, majas perbandingan kalau metafora. Ya. Nah, itu contoh majas. Nanti ada banyak memang majas tuh. Ya, ada majas perbandingan, pengulangan, majas sindiran itu. Nah, selanjutnya rima. Nah, ini rima nih identik dengan puisi. Itu bunyi-bunyian pada puisi. Misal bunyinya dominan huruf A semua. Ya. Atau U semua. Contoh, aku mencintaimu tanpa ragu. Nah, kira-kira bunyi apa yang dominan terdengar ya? Bunyi huruf U-nya atau bunyi huruf A-nya? Nah, itu namanya rima. Ya, bunyi-bunyian dalam puisi. Kemudian yang selanjutnya ada ritme. Nah, bedakan dengan rima. Kalau ritme ini dinamika suara. Jadi ketika kalian membacakan puisi kan pakai suara. Ya. Contoh, puisi Aku karya Hairil Anwar. Ada yang membacakannya. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Itu contoh misal. Suaranya. Ada suaranya yang kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Nah, contoh seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada yang lebih tinggi lagi. Ya, banyak. Nah, bisa kalian lihat contoh-contoh video pembacaan puisi di YouTube bisa. Beda-beda. Satu puisi saja bisa beda-beda. Ya, misal puisi Aku Hairil Anwar atau puisi Hujan Bulan Juni misal karya Sapari Djoko Damono misal. Satu puisi bisa beda-beda ritme gitu. Nah, itu unsur intrinsik yang ada dalam
puisi nanti ada juga ya, ada amanatnya juga nanti ya, ada amanatnya, bahkan ada latarnya bisa nanti ya. Lanjut kita ke unsur ekstrinsik dalam puisi, kira-kira ada apa aja. Nah, jadi X itu unsur yang ada di luar ya, tapi berpengaruh secara tidak langsung kepada puisi. Nah, apa contohnya? Latar belakang penulis. Misal penulisnya itu seorang perempuan misal, nah itu bisa jadi mempengaruhi puisi dia. Dia mungkin akan membuat banyak puisi tentang kegelisahan wanita atau perempuan. Atau penulisnya seorang pejuang kemerdekaan, nah mungkin akan mempengaruhi puisinya yang banyak mengisahkan tentang perjuangan. Itu latar belakangnya juga berpengaruh ternyata tentang puisi. Ada juga ada aspek juga historis, religi, psikologis. Misal psikologi kalian sedang galau ya, terguncang misal, putus cinta misal. Nah, membuat puisi lah. Nah, itu bisa mempengaruhi puisi kalian. Biasanya puisinya galau atau sedang berbunga-bunga. Nah, biasanya puisinya pun akan berbunga-bunga gitu. Ini aspek-aspeknya. Nah, itu dia unsur yang ada pada puisi ya. Jadi semoga bermanfaat dan semoga nanti ujiannya nilainya maksimal, bagus, 100 semua. Nah, mohon maaf untuk video kali ini Bapak hanya menyajikan tentang puisi. Untuk kisi-kisi berikutnya bisa kalian simak di video berikutnya juga. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, tetap semangat belajar, berdoa agar kondisi yang sekarang terjadi bisa baik dan pulih. Jangan lupa subscribe dan boleh komen, silakan jika ada pertanyaan, dan jangan lupa like juga dan bagikan ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.